Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat. Tanpa terasa, meskipun terasa juga sih, kita sudah melalui pandemi 19 ini sudah sekitar 4 bulan. Dan bagi banyak orang selama 4 bulan itu juga kita bekerja dari rumah. 2 bulan yang lalu, saya membuat video yang berjudul 5 kiat produktif bekerja dari rumah. Kalau Anda belum melihatnya, silahkan lihat di channel ini juga, ya. Nah, kali ini untuk melengkapi, saya akan membahasnya dari sisi leadership-nya, ya. Ilmu leadership untuk memimpin jarak jauh ini berguna baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita lihat bahwa lalu lintas di Jakarta ini dan di kota-kota besar lainnya begitu padat. Seringkali kalau kita bekerja dari kantor, paling tidak kita mengalokasikan waktu 1 jam pulang pergi, ya. Sehingga kalau kita bisa memilih bekerja dari tempat-tempat yang strategis, termasuk dari rumah, bisa jadi kita mempunyai waktu yang lebih panjang. Selain itu, kita juga lihat bahwa tenaga kerja terbaik bisa jadi tidak ada di kota di tempat kantor kita berada. Sehingga kalau kita cukup fleksibel untuk memperkerjakan pegawai dari mana saja mereka berada, mungkin kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. Sehingga kemampuan untuk memimpin jarak jauh itu menjadi sangat berguna. Sebelumnya kita mengenal MWBA. Ya, Management by Wandering Around yang dipopulerkan oleh Tom Peters di bukunya In Search of Excellence. Ketika seorang manajer turun ke lapangan, tahu situasi di lapangan, bisa berkomunikasi langsung dengan pegawainya, dengan timnya ketika mereka bekerja, maka biasanya kita bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan sense of purpose, meningkatkan produktivitas. Pak Jokowi juga menerapkan management by wandering around melalui belusukannya. Nah, tapi kalau kita mengelolanya, memimpinnya dari jarak jauh, bagaimana dong? Ya. Nah, disinilah perlu kiat-kiat khusus. Kiat-kiat yang akan saya share ini sudah saya terapkan ketika saya mendapatkan penugasan internasional berbasis di Singapura dan tim saya tersebar di berbagai negara di kawasan ASEAN dan Asia Selatan. Mudah-mudahan ini juga berguna untuk Anda. Saya akan mulai dengan kiat yang pertama. Kiat yang pertama adalah kejelasan tujuan. Semua tim harus tahu organisasi ini tujuannya apa yang ingin dicapai. Lalu setelah tahu tim kita apa, ya, dan apa kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Ya, selain tujuan dari organisasi dan tim, tentu masing-masing individu perlu tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Ya, kejelasan tujuan ini sangat penting, apalagi ketika kita bekerja dari berbagai tempat. Yang kedua, juga kejelasan proses. Kalau kita tadi sudah tahu tujuannya, proses menuju tujuan itu bagaimana? Ya, sebagai ilustrasi, kalau kita ingin menurunkan berat badan, taruhlah 5 kilo, itu adalah tujuan. Nah, proses menuju turun berat badan 5 kg itu harus didefinisikan. Misalnya, jumlah kalori yang harus yang saya perlu asupan kalorinya berapa banyak. Lalu kalori yang kita perlu bakar berapa banyak. Lalu melalui olahraga apa saja, kapan. Ya, jadi itu adalah cara. Demikian juga di dalam bisnis, kita juga perlu tahu cara mencapai tujuan yang telah didefinisikan tadi. Dan cara itu sebaiknya dibahas bersama-sama sehingga ada keterlibatan, ada ownership. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah tetap melakukan coaching secara teratur. Meskipun kita
bekerja berjauhan tidak berarti bahwa tim kita tidak perlu di-coach, tidak perlu dikembangkan kemampuannya. Kita harus melakukannya, bahkan harus merencanakannya dengan baik. Karena kalau kita bekerja di satu lokasi, mungkin kita bisa berpapasan, kita bisa ngobrol, melakukan informal coaching. Tetapi kalau kita berjauhan kan event-event berpapasan itu tidak ada. Jadi perlu direncanakan secara khusus. Nah, ini adalah tips singkat mengenai 8 langkah sebuah coaching. Ya, yang pertama adalah membangun trust, ya, relationship. Kemudian yang berikutnya langkah yang kalau disingkat disebut growth, ya. G-nya itu dari goals. Jadi kita tanyakan apa yang perlu Anda capai, ya. Kemudian setelah tahu apa yang yang akan dicapai, lalu R-nya itu reality. Saat ini situasinya seperti apa terhadap tujuan yang ingin dicapai tadi, ya. Setelah R, lalu O, options, ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tadi? Lalu tanya apa lagi sehingga keluar beberapa opsi. Ya, setelah keluar beberapa opsi, maka start dengan will-nya. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya, jadi dari diskusi opsi-opsi tadi, apa yang akan dilakukan? Ya. Lalu setelah will, T-nya adalah tactics. Kapan Anda akan melakukannya? Ya. Lalu hanya adalah habits. Bagaimana agar berhasil? Dan kemudian ketika menghasilkan result apapun itu, setiap milestone kita rayakan keberhasilan itu sehingga tim kita semakin bersemangat, semakin meningkatkan motivasinya. Yang perlu kita sadari di dalam proses coaching ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Dan kita harus belajar melatih diri kita untuk mendengar. Ya, jadi di dalam leadership yang ingin meningkatkan ownership, motivasi, dan mendapatkan solusi yang terbaik, kita harus mengurangi telling dan lebih banyak mendengar, menggali solusi-solusi yang datangnya dari tim kita. Jadi itu tadi kiat nomor 3. Nomor 4-nya, bangun komunikasi yang baik antar individu, ya, maupun secara tim. Jadi jadwalkan setidaknya seminggu sekali kita berkomunikasi bersama-sama. Lalu bahas bisnis dan non-business, ya, misalnya soal kesehatan, soal kesejahteraan. Lalu buka akses seluas-luasnya bagi tim Anda untuk bisa menghubungi Anda dan mendapatkan dukungan. Ya, jadi berjauhan tidak berarti tidak berkomunikasi. Lalu yang kelima, gunakan tools yang tepat. Kita sekarang beruntung hidup di era di mana teknologi sudah sedemikian tersedia. Banyak di antaranya juga bisa didapatkan dengan tanpa berbayar, ya. Ini beberapa yang diperlukan. Yang pertama adalah synchronous communications, jadi alat chatting di mana kita segenap tim bisa berkomunikasi secara bersama-sama, ya. Kemudian digital workspace, ya, sebuah ruang bekerja bersama. Contohnya seperti Trello, di mana kita bisa melihat siapa melakukan apa dan progresnya seperti apa. Jadi meskipun kita berjauhan, teamwork tetap jalan, kita tetap tahu seberapa jauh kita menuju tujuan yang sudah disepakati tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah video meeting space. Jadi video yang terintegrasi, contohnya seperti Zoom yang memungkinkan pertemuan secara digital. Jadi kalau tadi kita bicara soal coaching jarak jauh, gunakan video karena kita di dalam mendengarkan, kita tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tetapi juga apa yang tidak disampaikan, melainkan diekspresikan. Jadi dengan video tentu tidak sebaik ketika face to face, tetapi nomor 2 terbaiklah dibandingkan dengan hanya suara saja.
Ya. Kemudian selain video meeting space, open document storage, ya, tempat penyimpanan dokumen bersama yang berbasis cloud di mana setiap anggota tim dapat mengakses file yang dibutuhkan. Kemudian juga common calendar, kalender tim yang menunjukkan jadwal project, tenggat waktu project, jadwal rapat, jadwal cuti dari masing-masing tim. Kemudian juga bisa jadwal-jadwal yang relevan bagi segenap tim sehingga semua tim bisa melihatnya. Ya, jadi itu beberapa contoh teknologi tools yang diperlukan untuk bisa mengelola tim secara jarak jauh dengan efektif dan sukses. Jadi itu tadi 5 kiat memimpin secara jarak jauh dengan berhasil. 1, tujuan harus jelas, baik tujuan organisasi, tujuan tim maupun tujuan individu. Yang kedua, kejelasan proses. Bagaimana proses untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Lalu tetap melakukan coaching secara teratur, ya, dijadwalkan. Coaching baik yang sifatnya formal maupun yang informal. Bangun komunikasi yang baik antara individu juga secara bersama-sama secara tim. Lalu gunakan tools yang tepat. Kita perlu mengeksplorasi tools apa yang tersedia dan membiasakan diri kita agar nyaman menggunakan tools tersebut. Selamat mencoba, selamat meningkatkan kemampuan untuk memimpin secara jarak jauh. Semoga sukses sekarang di masa pandemi maupun ke depan karena kemampuan memimpin jarak jauh itu diperlukan sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih.